Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baiklah, berjumpa kembali kita untuk kelas bahasa Inggris for Economists ya. Dengan judul pembahasan kita adalah Are you feeling well? Ya. Atau apa yang kamu rasakan sekarang? Ya. Karena di sini adalah termanya well ya, tentang kondisi. Maka bagaimana kondisimu sekarang? Baik, sebelumnya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam satu sesi pertemuan mata kuliah bahasa Inggris for Economists ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alright. Without wasting any time, we will start the lesson here. Jadi, ketika kita berbicara tentang not feeling well, ya. Jadi kita akan lihat beberapa sinonim yang bisa mewakili daripada suatu bentuk keadaan yang tidak baik atau tidak sehat atau tidak bagus ya. Kalau kita lihat dalam bahasa satu kata seperti unwell ya, tidak baik ya. Jadi banyak di sini beberapa persamaan atau sinonim daripada not feeling well tersebut ya, yang artinya sama. Seperti ailing, bedridden, broken down, debilitated, diseased, feeble, feverish, frail, hospitalized, ill, impaired, in poor health, incurable, infected, infirm, invalid, laid up, nauseated, run down, sick as a dog, sickly, suffering, under medication, under the weather, unhealthy, weak. Jadi sinonim-sinonim daripada not feeling well berikut dengan vocabulary pemudaraan kata yang tadi saya sebutkan ya, merupakan contoh daripada sinonim dari pernyataan not feeling well. Next, how to talk about illness ya. Bagaimana kita berbicara berkaitan dengan penyakit ya, atau rasa sakit seperti itu. Sometimes you don't feel very well, but you're not ill. Ya, kadang-kadang kamu tidak dalam keadaan yang sehat atau baik. Ya. Dan kadang-kadang kamu tidak merasa dalam hal sakit. Ya, dalam hal ini kamu merasa sakit. Oke. Jadi di sini kalau kita melihat bagaimana kondisi badan kita, ya, seperti yang tahu, kita itu menjadi hal yang common ya, yang biasa jadi sama diri kita. Nah, kita harus tahu bagaimana kita mengungkapkan satu bentuk ekspresi, ya, menggambarkan satu bentuk bagaimana menggambarkan sakit dan derita, yaitu aches and pains. Ya, dalam hal sini nanti kita akan lihat daripada respons yang akan diberikan untuk rasa sakit tadi. Jadi ketika kita membicarakan tentang rasa sakit, ya, jadi ini adalah rasa sakit fisik.
kita bisa mulai dengan kalimat saya merasa, I feel, atau saya sudah merasa, I have feel, ya. Jadi ini beberapa contohnya. I am feeling very tired today. Saya merasa sangat lelah hari ini. I have been feeling very run down lately. Akhir-akhir ini saya merasa tak bugar. I think I have caught a bug. Rasanya saya tertular penyakit. I'm not doing too well. Saya sedang tak enak badan. Nah, di sini kita juga bisa mengatakan bahwa kita merasakan sakit di bagian khusus. Ya, jadi ada beberapa bagian dari anggota badan kita yang bisa kita nyatakan di sini, ya. Seperti I have a bad headache, ya. Jadi head di situ adalah kepala, ya. Jadi kalau dalam artinya saya pusing sekali atau saya mempunyai sakit kepala yang buruk, seperti itu. I have a sore arm. Lengan saya sakit, ya. Yang lengan mana? Arm, ya. I have a pain in my back, ya. Saya sakit punggung, ya. Jadi punggung adalah back tadi, my back. My leg really hurt today. Kaki saya sangat sakit hari ini. Jadi my leg, ya, kaki saya. Oke, berikutnya di sini ada saya meletakkan sedikit pembendaharaan, ya, tentang ungkapan dalam bahasa Inggris tentang rasa sakit, ya. Bagaimana menyatakan sakit tadi. Oke. To have a headache, ya. Jadi maksudnya adalah pernyataan tentang headache, ya, sakit kepala. To have body ache, ya. Jadi tentang body ache, ya, atau badan sakit. To have a backache, ya, sakit punggung. To have a fever or temperature, ya, fever atau demam, ya, atau badan panas, ya. To feel dizzy, ya. Jadi feel dizzy adalah pusing, ya. Atau berikutnya, I've got a slight headache. Jadi pernyataan a slight headache, aku sedikit pusing, ya. Jadi kalau pusing ini banyak, ya, di bawah bisa dilihat. My head is spinning. I feel a bit dizzy, ya. I've got a pain in my head. I've got a splitting headache. Seperti itu. Berikutnya kita lihat kepada hidung, ya. I've got a runny nose, ya. Jadi hidungku meler, ya, hingus, seperti itu. Next, I've got a nagging pain in my shoulder. Pundakku sakit tidak reda-reda. My tooth is killing me. Gigiku sakit sekali. I cut my finger, ya, jariku teriris. You've got injured. Kamu terluka, ya. It hurts. Ini sakit. Ya. I go to sleep, ya. Aku kesemutan. Ya, memang ada pernyataan dalam aku kesemutan tuh I got to sleep, ya. I got to sleep, bukan I go to sleep, ya. Afwan di sini. You just catch a cold, ya. Kamu hanya masuk angin. Atau yang terakhir yang biasa kita ungkapkan, ya. I feel a bit under the weather. Saya merasa kurang enak badan. Oke, itu dari tentang pernyataan yang bisa kita ungkapkan dalam rasa sakit. Jadi sebenarnya rasa sakit, ya, saya bisa katakan ada yang ache, ada yang pain. Nah, sebenarnya, ya, dari arti kedua pernyataan atau terma ache dan pain ini sama, ya, tentang menyatakan rasa sakit, ya, atau derita yang dialami, ya. Jadi di sini kalau kita lihat biasanya ada beberapa terma yang digunakan untuk yang
ache dan pains, ya. Biasanya ache itu digunakan untuk diwali oleh anggota badan, ya, seperti headache, ya, seperti stomachache, ya, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pains juga ada anggota badan juga yang mewakili daripada hal tersebut. Jadi memang dalam pernyataan tentang ache dan pains ini tidak menjadi permasalahan, tetapi kita harus menempatkan vocab berkaitan dengan sakit ya dengan tepat. Jadi di sini bagaimana mengucapkan ache itu seperti ache, ya, seperti ache in cake, ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, other parts of your body which you combine with ache, ya, sebahagian daripada badan kamu yang kamu gunakan dengan pernyataan yang ada ache ujungnya, seperti storage, ya, sakit gigi, stomachache, sakit perut, and backache, sakit punggung. For all other parts of your body, say I've got a pain in, ya. Jadi untuk bagian tubuh yang lainnya, ya, kamu menyatakan di situ adalah a pain in. I've got a pain in what? Contohnya, ya, I've got a pain in my head, ya. Head bisa juga, tapi kepala, ya. Selain headache seperti itu, tidak apa-apa. Maksudnya di sini I've got a pain in what others part of your body yang lainnya. I've got a pain in my leg, ya. Aku merasa sakit di kaki saya, kaki aku, seperti itu, ya. Seperti di sini bisa dilihat pada contoh yang nomor 4, I've got a nagging pain in my shoulder. Jadi nagging di sini adalah a pain that won't go away, ya. Jadi derita yang tidak mudah untuk pergi, seperti itu. Jadi dalam catatan di bawahnya, you can use the verb feel, ya. Kamu bisa menggunakan kata kerja merasakan in both the present simple and the present continuous to talk about your current health, ya. Dalam kondisi grammar di sini adalah present simple tense dan present continuous tense, ya, untuk menceritakan tentang keadaan kesehatan yang kamu alami, ya. The present continuous suggests a more temporary feeling, ya. Untuk terma present continuous tense biasanya digunakan untuk menyatakan perasaan yang sementara sakitnya. But there is not much difference between the two forms in meaning. Tetapi pernyataannya memang baik itu present tense maupun present continuous sebenarnya tidak berbeda. Hanya saja memang kebanyakan untuk the present continuous tense biasanya menggunakan banyak tentang temporary feeling atau perasaan sakit yang sementara, ya. Seperti contoh di bawah, I don't feel very well, ya, di situ dalam bentuk present tense, dan I'm not feeling very well dalam bentuk the present continuous tense. Jadi sama saja, ya. Jadi jika Anda merasa sakit, bagaimana Anda menggambarkan kondisi Anda, atau bagaimana Anda menunjukkan perhatian Anda pada seseorang yang sedang tidak enak badan, ya. Pelajari sejumlah ungkapan berikut yang tadi kita telah bahas, ya. Rasanya sungguh tak enak jika Anda sedang sakit atau tak enak badan. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, ya. Seperti I don't feel well, saya tak enak badan. I'm feeling sick, yang biasa digunakan saya merasa sakit. I am unwell, saya sedang tidak sehat. I have been feeling very ill since I ate lunch, saya merasa sangat sakit sejak makan siang tadi, ya. Nah, itu cara kita juga menyatakan bagaimana menyatakan kondisi kesehatan kita. Nah, sekarang kita masuk kepada mild illness atau penyakit ringan, ya. Jadi sini adalah pernyataan tentang penyakit ringan, ya. Seperti I have a bit of stomach bug, ya.
Jadi di sini dia tuh mempunyai sakit seperti sakit mah ya, atau sakit perut yang sementara. Ibaratnya kalau kita ada makannya agak pedas, itu biasa stomach bug seperti itu. I think I've got a bit of temperature, ya. Dalam keadaan tidak sehat, ya. Tapi di sini kalau temperature berarti demam seperti sini. I've got a bit of temperature, saya sedikit demam. I have a touch of the flu, ya. Saya sedang flu di sini. And I've got a nasty cough, ya. Atau bersin, ya, atau batuk-batuk. Afwan, bukan bersin tapi batuk-batuk, tapi yang flu adalah bersin. Ya. Nah, dengan catatan hampir semua tentang penyakit ringan kita menggunakan ya, dalam menyatakan penyakit, seperti a cold, ya, a cough, a stomach bug. Jadi bisa dilihat di sini, biasa kalau dalam penyakit ringan kita menggunakan kata ya, karena dia tidak memberikan satu bentuk bagian badan yang anggota badan yang sakit, ya. Maka di sini dia menyatakan kata benda menggunakan cold atau a coke atau a stomach bug, ya. Walaupun di stomach bug ini ada kata anggota badan seperti perut, tapi memang pernyataan stomach bug ini lebih kepada rasa sakit yang bisa kita alami kalau sudah makan pedas seperti saya katakan tadi, ya. However, we say flu or the flu, ya. Jadi biasanya kalau kita di sini untuk terma flu, ya, biasanya adalah flu atau the flu. Jadi seperti contohnya he's got the flu atau he's got the flu. Nah, itu boleh. Dari dua terma ini boleh digunakan. With serious illness, ya, dengan sakit yang lebih berat lagi, we generally don't use an article at all. Biasa kita tidak menggunakan pernyataan seperti tadi, ya. Seperti she's got cancer. Jadi bukan she's got a cancer, ya. He pick up hepatitis. Jadi bukan he pick up a hepatitis. Thousands of people used to die from cholera atau typhoid, ya. Jadi sini bukan cholera atau typhoid, ya, seperti itu. Jadi tidak menggunakan pernyataan untuk penyakit yang keras. Nah, berikut kita masuk kepada bagaimana kita merespon dari seseorang yang menyatakan sakitnya, ya. Seperti I'm sorry to hear that. Saya minta maaf karena mendengar tentang hal tersebut, ya. Actually you don't look very well. Sebenarnya kamu tidak terlihat lebih baik, ya. You look a little pale, ya. Kamu terlihat sedikit kalau pale itu pucat, ya. You look a little pale. Maybe you are going down with something. There's a bug going around, ya. Mungkin kamu sedang kondisi yang tidak sehat, ya. Di sini banyak sakit yang menular di sini. Jadi a bug di sini kalau kita lihat kepada terma illness, di sini bukan maksudnya adalah serangga, tetapi adalah penyakit menular di sini. Maybe you should go home and get some rest. Ya, sebaiknya, ya. Itu sebaiknya bisa juga berarti should, ya. Tetapi di sini maybe adalah sebaiknya kamu harusnya pulang ke rumah dan istirahat. Why don't you go home and have a lie down? Kenapa tidak kamu pulang saja ke rumah dan istirahat juga? Jadi have a lie down, rest sama seperti istirahat. Is there anything I can do? Apakah ada yang bisa saya bantu atau saya buat di sini? Atau terakhir, shall I get you an aspirin? Ya. Haruskah aku mengambilmu suatu aspirin? Ya. Jadi banyak tentang bagaimana kita merespon daripada orang yang sakit, ya. Jadi memang jika seseorang memberitahu Anda mereka sedang sakit,
Ya, kita bisa menunjukkan perhatian kita, ya, seperti kalimat-kalimat yang tadi saya katakan sebelumnya atau di bawah ini. I'm sorry, you are not feeling well. Maybe you should go home to bed. Ya, saya turut sedih, Anda tak enak badan. Mungkin Anda sebaiknya pulang ke rumah. Is there anything I can do to help? Ada yang bisa saya bantu? That sounds terrible. Have you seen a doctor? Itu terdengar buruk. Sudah menemui dokter? Apakah kamu sudah menemui dokter? And last, you should get some rest. Get well soon. Anda sebaiknya istirahat. Lekas sembuh. Jadi, bagaimana kita dari kata-kata di sini memberikan satu bentuk respon terhadap seseorang yang sakit tersebut. Nah, ini sama seperti yang tadi, ketika orang tersebut memberikan respon, kita bisa membalas lagi respon yang diberikan. Ya, seperti I'm still not feeling well. Saya masih merasa tak enak badan. I think I'm getting worse. Rasanya kondisi saya semakin memburuk. I'm much better now. Thank you. Saya jauh lebih baik. Terima kasih. And I'm getting better, but I'm still a bit tired. Saya membaik tapi saya masih sedikit lelah. Nah, itu bagaimana kita membalas daripada respon seseorang yang menanyakan tentang sakit kita. Jadi banyak ya bagaimana kita di sini. Saya berikan satu contoh lagi berkaitan dengan respon tentang pernyataan rasa sakit dalam bahasa Inggris. Ya, mungkin seseorang memberikan satu bentuk bantuannya dan bagaimana seorang tersebut care atau peduli terhadap sakit yang kita rasakan. Oke. Sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu conversation. Nah, di sini dari conversation di sini ada dua yang akan kita perhatikan. Yang pertama, you caught a cold, ya. Sini cold di sini adalah demam, ya, atau dan satu lagi adalah afan. Oke. Sekarang kita masuk yang bagian conversation, you caught a cold. Nah, jadi di sini ada dua orang, Gary and Steve. Ya. Jadi akan saya bacakan conversation ini, jadi kalian bisa perhatikan, ya. Hi Steve, how are you feeling? Horrible. I've caught a cold and it's getting worse. Have you seen your doctor? No, not yet. I haven't had time. You must consult your doctor before it gets worse. There's this 24-hour virus going around. I know. My sister had it until last night, and I guess I caught it from her. You should drink a lot of liquid. You don't dehydrate. Thanks. That's a good advice. I will do that. Jadi kalau kita lihat di sini, you caught cold di sini adalah bagaimana seseorang mendapati dirinya dalam keadaan sakit, ya, sakit batuk, ya, cold di sini, ya, atau kadang thermal fever juga bisa masuk dalam sini, atau demam, ya. Jadi di sini dikatakan, Hi Steve, ya, bagaimana perasaan kamu sekarang, ya. Dijawab oleh Steve, horrible. Nah, horrible di sini adalah satu pernyataan yang tidak baik atau suatu hal yang buruk, ya, horrible. I've caught a cold and it's getting worse, ya. Saya atau aku di sini merasakan batuk, ya, ataupun demam di sini campurnya. And it's getting worse, dan ini semakin memburuk. Dibalas oleh Gary, have you seen your doctor? Apakah kamu telah berkunjung, ya, atau sudah ke dokter? Dijawab oleh Steve, no, not yet. Tidak, belum. I haven't had time. Aku tidak punya waktu. Dan Gary mengapply,
You must consult your doctor before it gets worse. Kamu harusnya segera ketemu dokter kamu sebelum hal itu memburuk. Ya. There is this 24 hours virus going around. Ya. Dikatakan oleh Gary, ada 24 jam virus tersebut akan bisa berkembang atau berjalan di tubuh kamu, seperti itu. I know, saya tahu. My sister had it until last night and I guess I called it from her. Jadi dikatakan oleh Steve bahwa adik perempuannya ya atau kakak perempuannya sakit ya pada malam sebelumnya dan dia merasa dia tertular daripada adik atau kakak perempuannya. You should drink a lot of liquids, you don't dehydrate. Ya. Kamu harus banyak minum a lot of liquid, banyak cairan sehingga kamu tidak merasakan dehidrasi atau kekurangan cairan. Dan terakhir adalah thanks, terima kasih, that's good advice. Itu adalah nasihat yang baik. I will do that. Aku akan melakukan hal tersebut. Jadi itu adalah tentang conversation daripada bagaimana tentang are you feeling well tadi ya. Bagaimana kan seorang berkomunikasi menyatakan rasa sakit dan seseorang memberikan respon tentang sakit kawannya atau partnernya tersebut. Oke, next di sini ada latihan yang akan saya berikan, 2 latihan ya tentang conversation ya. Di sini Ana akan memberikan antum satu bentuk tugas di mana antum di sini akan ada 2 tugas ya. Yang pertama mentranslate atau memberikan arti daripada percakapan di bawah ini ya. Dan satu lagi adalah membacakan percakapan yang tadi telah saya lakukan pada slide sebelumnya. Oke, ada 2 di sini latihan yang akan Ana berikan. Taib. That's all for this meeting about the materi of Are You Feeling Well ya. Jadi tentang materi Are You Feeling Well ini tentang rasa sakit ya, bagaimana seseorang mengekspresikan, menggambarkan rasa sakitnya dan bagaimana seseorang memberikan respon tentang rasa sakitnya. Atau apabila ada pertanyaan atau sesuatu terma yang tidak paham dari Are You Feeling Well ini, boleh ditanyakan melalui kolom di grup chat di WhatsApp ya. Dan kita akan insyaallah berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. See you soon. Thank you very much for your attention ya. Have a good study in English language ya. Seperti saya katakan, kita semua ini adalah belajar. Jadi tidak apa-apa kalau ada terdapat kesalahan dalam mempelajari bahasa Inggris ya. Silahkan bertanya apabila ada yang tidak dipahami. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.